Oke, baik. Selamat malam, pemirsa sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Jeffrey Pahat, dalam ngobrol. Ngobrol bareng alumni SMK Negeri 2 Tahuna. Ya, dan malam hari ini, eh, satu alumni akan saya hubungi untuk sekedar share maupun berbagi ya tentang pengalaman beliau, sekaligus mengenang masa-masa menuntut ilmu di SMK Negeri 2 Tahuna. Ya, perlu diketahui saat ini alumni ini sedang berada di Jogja, ya, melanjutkan studinya ke program magister, ya, sesuai dengan chatting saya dengan beliau beberapa menit sebelum acara ini akan saya mulaikan. Oke, penasaran siapa alumni yang akan kita uh, ngobrol kali ini? Ya, saksikan dalam ngobrol episode kedua, ya, hanya di Jeffrey Pad Channel. Ya, berikut kita saksikan wawancaranya secara live dan eksklusif. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini. Demikian, dan lanjut langsung kita ngobras. Ya, oke, baik, uh, pemirsa sekalian, penonton yang menyaksikan tayangan ini, ya, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Pahat. Kali ini dalam acara ngobrol, ya, ngobrol bareng, ngobrol bersama alumni. Ya, ini adalah episode yang kedua, ya, di masa sesudah endemi ini. Kita lanjutkan dengan penelusuran alumni. Dan malam hari ini sungguh luar biasa. Padahal baru sempat chatting beberapa menit yang lalu. Kebetulan beliau tidak terlalu sibuk. Ya, jadi malam hari ini kita bersama dengan salah satu alumni SMK Negeri 2 Tahuna yang lulus tahun berapa ya, Gio? Saya agak lupa. 2017, Sir. Iya, 2017 kira-kira berapa tahun lalu ya. Oke, jadi malam hari ini eksklusif ya bersama Giovanni. Untuk lebih jelasnya lagi, berkenalan, saya akan langsung lemparkan kepada Gio untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan Gio. Ya, terima kasih, Sir. Perkenalkan, nama saya Giovanni Beckham Tolminyan, biasanya dipanggil Gio. Saat ini saya berumur 23 tahun dan asal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan. Dan saat ini sebagai seorang mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada program Magister Manajemen. Oke, baik ya. Mungkin pemirsa penasaran ya, apalagi adik-adik alumni ya dengan pria ganteng dari Sangir satu ini ya. Kalau dikatakan orang Manado bilang Sunyana Kantara orang Sangir ini Gio, karena dari layar sih kelihatan kulitnya sudah berubah ya, sudah berubah ya. Oke, baik, itu perkenalan singkat dari Gio, dan masih banyak hal yang kita diskusikan dengan Gio di malam hari ini ya. Untuk beberapa menit ke depan sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk dukung channel ini ya, ya biasa subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Baik, oke, Gio, kita lanjut ya. Terakhir ketemu dengan Gio mungkin pada saat eh, kelulusan ya. Ya, terakhir Yes, mungkin untuk ketemu ini karena saya terus terang mengajar di perhotelan, Gio di jurusan kesehatan keperawatan waktu itu. Nah, Gio, jadi mungkin tadi saya sudah perkenalan, mungkin bisa bernostalgia sedikit ya, pengalaman Geo waktu masih sekolah dulu ya. Mungkin ada hal-hal yang Geo ingin sampaikan, ya silakan Geo. Ya, terima kasih, Sir. Nah, jadi selama menempuh pembelajaran atau menuntut ilmu di SMK Negeri 2 Tahuna itu, memang dengan kejuruan niaga saya mengambil keperawatan itu memberikan bekal
manfaat yang saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Nah, jadi misalnya dalam proses pembelajaran ada pun ilmu yang saya dapatkan tentang kesehatan yang saat ini sebenarnya sudah saya terapkan dari ketika saya melanjutkan S1 atau keluar dari SMK Negeri 2 tahun lulus, itu ilmu yang saya dapatkan itu lebih saya terapkan ke dalam penerapan sehari-hari. Nah, berhubungan juga ya, Sir, ya, setelah lulus dari SMK itu saya juga bekerja di salah satu perusahaan jasa. Nah, kebetulan di situ saya juga sering memeriksa tekanan darah, TTV ya, biasa yang kita kenal dulu pada pembelajaran dulu, terus pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat itu biasanya di perusahaan itu, di perusahaan jasa saya bekerja itu saya terapkan. Nah, jadi dalam proses pembelajaran yang saya dapatkan selama di SMK Negeri 2 itu sangat bermanfaat, Sir. Jadi ilmu, entah ilmu baik yang biasa kita dapat di SMK maupun SMA, misalnya IPA atau IPS, yang kami dapatkan tentang sejarah itu berguna ketika saya melanjutkan S1. Dan juga dengan ilmu pembelajaran mengenai kejuruan itu juga berguna. Walaupun memang saya tidak melanjutkan S1 ke keperawatan, tapi Ya, penerapannya, bekalnya itu sangat bermanfaat sebagai saya menjalani kehidupan sehari-hari, Sir. oke ya. Luar biasa ya, gitu ya. Jadi walaupun basic ilmunya tidak dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi implementasinya yang Geo dapat selama 3 tahun belajar jurusan keperawatan itu bisa Geo terapkan ya di mana Geo tempat bekerja yang lalu ya. Ya memang karena ilmu kesehatan itu bisa kita terapkan di mana saja. Nah mungkin itu secara akademik mungkin dan ilmiah. Nah mungkin Geo punya pengalaman mungkin dengan guru-guru yang ada di SMK Kedokteran istilahnya yang positif-positif mungkin ya. Ya, 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 mungkin ya ada guru idola mungkin atau ya sesuatu ya. Silakan gitu. ya, terima kasih, Sir. Jadi memang pengalaman saya selama belajar di SMK 2 itu memang guru-guru yang ada di SMK 2 itu sendiri saya sangat kalau idola sih semua saya idola ya, Sir, ya. Ya pasti Karena pasti. memang Ya, dari semua mata pelajaran dari guru-guru dalam menyampaikan pembelajarannya itu interaktif dan mampu dipahami dengan bahasa yang mudah. Nah, kalau misalnya dalam kejuruan biasanya kita kenal dengan ada salah satu guru ya, Bapak iya, Antonius. sudah Itu ketebak pasti ya. sistem pembelajarannya memang menurut saya bagus karena di mana pembelajaran itu entah itu pendekatan penyampaian materi itu bisa kayak kita bisa mengerti dengan adanya dorongan, jadi lebih memahami para siswa termasuk saya itu bisa mengerti. Nah, kalau untuk guru-guru lain misalnya seperti guru seni budaya dulu ya Bapak Deo sampai Iya, sekarang iya. dengan Bapak ada yang salah Pak, satunya itu. Pak Arifin mungkin ya. Iya, Ya, Arifin itu katanya juga bagus kalau menurut saya. Jadi selain belajar tentang kejuruan ada dengan seni-seni budaya yang pembelajarannya itu sangat-sangat kreatif dan bisa dipahami juga, Sir. oke. Jadi Baik. Ya, mungkin kalau guru-guru dari sisi pengalaman mungkin seperti you bilang tadi kan ada beberapa mata pelajaran yang memang konek. Nah, kalau sebalik kira-kira ada nggak pelajaran yang bukan tidak disukai tapi yang tidak matching dengan perasaannya di waktu itu? sejauh ini sih tidak ada ya, Aman-aman, Sir, ya. aman-aman Jadi ya, aman-aman semua. Iya, pelajaran mata pelajaran ada semua saya rasa sangat tertarik juga, Sir, untuk mempelajarinya. iya. Wah, luar biasa ya. Karena dulu waktu Geo masih siswa, ya perbedaan dengan sekarang sudah agak berbeda mungkin kan dari wawasan pola pikir ya. Nah, waktu melaksanakan prakerin kemarin ya praktek kerja Indonesia itu kemarin Geo Ya, melaksanakannya di mana Geo? Mungkin bisa berbagi sedikit. saya PKL dulu itu di Rumah Sakit Angkatan Darat Walter Monginsidi di Teling, Oh Manado. ya, telling ya, ya. Berapa lama itu kemarin waktu praktek? Kurang lebih 3 bulan ya, ya ada 90 hari kalender ya kalau 3 bulan ya luar biasa ya. ya. Mungkin ada pengalaman yang Geo dapatkan mungkin di sekolah seperti ini di tempat praktiknya begini. Ada pengalaman yang Geo alami di situ perbedaannya ya mungkin bisa Ya. di Geo berbagi. Ya. Jadi selama prakerja atau PKL itu, Sir, ilmu yang saya dapatkan di bangku sekolah di SMK itu memang betul-betul
sangat dibutuhkan ketika kita melaksanakan prakerin. Karena pada dasarnya itu kita kan di PKL itu atau praker itu dibagi per shift-nya. Nah, dan di situ bukan hanya ada SMK 2, ada juga SMK-SMK lain. Oh, Nah, ketemu tapi ketemu sama teman-teman dari sekolah lain ya? ya, Oh, iya. ya, jadi ada SMK yang lain di Sulawesi Utara yang praktek di situ. Nah, puji Tuhannya, Sir. Jadi SMK 2 itu paling paling disukai oleh Wah, semua saya tepuk tangan. praktek di rumah sakit waktu itu. Jadi kita dilihat dari kemampuan dari kemampuan kita untuk menjaga pasien, merawat pasien, melakukan tindakan-tindakan yang dasar di rumah sakit itu memang mendapat perhatian dan sering dilihat senior-senior di saat itu, Ya, dan maka SMK 2 sering mendapat julukan bahwa anak-anak PKL atau prakerinnya sangat-sangat baik bahasa ya. dan pun sangat bermanfaat ya, karena memang ilmu yang kita dapatkan langsung diterapkan pada prakteknya, dan memang sesuai karena memang ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama di pembelajaran di sekolah itu bisa dipraktekkan memang seperti itu, Sir. Jadi memang tepat sasaran kalau istilahnya tepat sasaran untuk penerapan atau pelaksanaan prakteknya. Oke, memang luar biasa karena kalau saya nggak salah ingat waktu itu saya pernah monitoring ke situ waktu zamannya Geo PKL waktu itu. Ya, tapi waktu saya monitoring nggak sempat ketemu dengan Geo. Ya, mungkin dengan teman-teman yang lain. Oke, nah ya baik Geo. Jadi itu pengalaman ketika masih sekolah. Nah, setelah lulus dari SMK 2, ya Geo kan saya dapat informasi tadi lanjut ke Universitas Samratulangi ya, di mana Iya, mengambil jurusan ekonomi ya waktu itu ya. iya, manajemen, Sir. Manajemen ya. Mungkin Geo bisa berbagi sedikit ya perbedaannya apa dari basic kejuruan SMK tiba-tiba mengambil kuliah manajemen ekonomi ya. Iya. Nah, jadi memang perbedaannya itu mengacu pada pembelajaran kejuruan ya, Sir ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan di kejuruan tentang kesehatan itu memang tidak dipakai di S1 saya, apalagi manajemen. Tapi misalnya ilmu-ilmu atau pembelajaran yang secara umum, misalnya IPS sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu masih kita pakai di S1 dulu. Karena memang pada semester 1 itu untuk mata kuliahnya itu rata-rata mengenai Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu masih kita bisa gunakan dalam penerapan ilmu manajemen ketika saya melanjutkan S1 di manajemen. Oke, baik, sungguh luar biasa ya. Dan saya dapat informasi selain kuliah ya, untuk mungkin kegiatan-kegiatan ekstra yang Geo ikuti, ya Geo ini kalau perlu pemirsa tahu ya hebat ya, karena orang Sanyar kong orang bilang jadi nyong unsrat ya Geo waktu itu. Ya mungkin ya ini mungkin motivasi bagi, jadi bukan hanya wajah ganteng, penampilan menarik, dan kita juga harus memiliki pengetahuan ataupun ilmu yang dapat saya terapkan. Nah, mungkin Geo bisa berbagi sedikit bagaimana mungkin iseng-iseng awal atau bagaimana sampai ya jadi yang terbaik waktu itu. Iya. Nah, jadi gini, Sir. Nah, ketika saya menempuh pendidikan S1, selain ada kegiatan-kegiatan akademik ya yang saya lewati, misalnya melakukan penelitian, menerbitkan jurnal, dan lain sebagainya, selagi di S1 juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik. Nah, salah satunya ini, salah Nah, satunya pemilihan Nyong Noni Unsrat 2019 waktu itu. oh Jadi Nyong Noni 2019 ya. Itu kira Unsrat, bulan bulan apa? Bulan apa tuh? Kira-kira. itu sekitar bulan November, Sir. Oh, November ya, ya. Ya. Jadi pemilihan Nyong Noni Unsrat ini salah satu pemilihan duta kampus atau duta akademik, di mana nanti kita akan merepresentasikan Unsrat di mata mahasiswa dan masyarakat luar. Ya. Nah, memang pada dasarnya sebelum saya masuk S1 di SMK 2 itu kan memang suka berorganisasi, Sar. Oh Nah, iya, ya, jadi saya paling tahu Geo waktu itu paling aktif ya. Saya sering ya, lihat jadi ya. ketika masuk di SMK 2 itu saya menjadi wakil ketua OSIS OSIS, bersama ya betul. Itu ketua OSIS siapa masih ingat ya? Ketuanya waktu ya, itu? Kak Lina. Oh iya betul, ya 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 ya. Oke, Ya, ya Kak lanjut. Lina juga di selanjutnya ketika ada pergantian ketua OSIS, saya masuknya di bidang 5 organisasi dan hubungan luar. Nah, dari basic-basic ini bagaimana cara, misalnya dengan cara yang paling simpel itu misalnya memimpin upacara nih, Sar ya. Nah, di situ Ya. itu saya dilatih untuk bagaimana mampu memimpin dan public speaking yang dilatih di depan banyak orang. Mm-mm. Nah, berarti dari kegiatan-kegiatan inilah
yang ketika saya kuliah itu bermanfaat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan non akademik yang saya ikuti dari basic dasar-dasarnya ini kita kembangkan, saya kembangkan agar saya bisa mengikuti ajang pemilihan ini. Dan puji Tuhan ketika saya mengikuti pemilihan ini, saya mendapat 2 gelar sebenarnya, Sir. Wah, Jadi luar selain biasa. Iya. itu Nyong Unsrat, saya juga favorit Nyong Unsrat. Wah, Jadi memang hebat. Ya pasti berarti hadiahnya juga pasti keren hadiahnya pasti ya. Ya. Nah, jadi itu semester berapa? Ya, waktu saya semester 5, Sir. semester 5 ya. Ya, jadi luar biasa karena persaingan untuk mengikuti kegiatan di Unsra itu luar biasa ya. Karena saya Iya, juga punya saudara sekarang mungkin dosen di pertanian ya, mungkin kenal ya, Franky Paat ya. Dan Franky Paat mungkin kenal. Ya, dia juga awalnya dari situ dan sampai jadi nongsul ya. Tapi itu kebanggaan tersendiri loh buat alumni SMK 2 termasuk Geo, apalagi bawa nama Sangya waktu itu ya, bahwa ada tapi terus terang Geo nggak kelihatan seperti orang Sangir loh, kelihatan seperti orang biasa sebenarnya. Ya. Nah, jadi semenjak terpilih menjadi Nyong Unsrat, nah pastikan level istilahnya bukan artis ya, tapi level kita sebagai seorang mahasiswa itu mulai diperhitungkan dan mulai terkenal. Itu bagaimana Geo mensiasati waktu untuk kuliah dan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu? iya. Memang fokus utama untuk melanjutkan kuliah ya Sar ya. Tapi itu kita selagi kuliah kita juga harus mampu menyeimbangi kegiatan-kegiatan non akademik yang kita ikuti. Jangan sampai kegiatan non akademik ini mengganggu kegiatan Iya, akademik. Nah, betul sekali. kebetulan juga saya belajar di manajemen, yaitu ilmu manajemen. Sudah seharusnya anak manajemen itu Iya, mampu memanage waktu. waktu. Betul sekali. Ya, jadi Nah, harus imbang. Nah, di dalam organisasi itu kita juga harus imbang. Apalagi juga ketika saya masuk kuliah itu saya juga freelancer. Jadi antara oh, kuliah, ya, ya. organisasi dan juga kerja. Jadi Nah, waktunya ini terbagi juga tiga ya, terbagi tiga waktunya ya. Oke, luar biasa. Sir. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kalau jadi ada sebuah istilah kayak kita harus pintar-pintar membagi waktu kita. Betul, betul. Nah, jadi bagaimana kita mampu beradaptasi, kita harus misalnya dalam perkuliahan ketika ada tugas dan sebagainya itu sudah harus kita selesaikan lebih dulu. Kalaupun memang itu sudah mepet itu jangan kita kerjakan Hamin satu atau Hamin Iya, dua dan lain. Pokoknya kita ada waktu sudah langsung diselesaikan agar di hari-hari kedepannya itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti betul, tanpa mengganggu kegiatan akademik tadi, Sir. betul Jadi sekali. memang agak agak riskan juga, tetapi kita memang sebagai mahasiswa memang harus dituntut untuk mampu memanajemen waktu, Sir. Betul sekali, ya. Jadi itulah perbedaan. Jadi ketika sudah mulai kuliah, apalagi kuliah di manajemen ya, pemikiran Geo dan prinsip waktu itu mulai bisa diatur di situ ya, Geo ya. Oke, sudah semakin seru perbincangan kita, Geo ya. Jadi sudah diikuti tadi dari awal perkenalan sampai bagaimana kebanggaan tersendiri ya ketika menjadi mahasiswa sekaligus Nyong Unsra tahun 2019. Nah, Geo sedikit tadi karena Geo tadi sampaikan bahwa sekarang ada di Jogja ya posisinya. Iya, Iya, sekarang sudah stay job. ya luar biasa karena dari Sangir ke Jogja itu butuh transit ke Jakarta kalau nggak salah. Gitu. Ya ke Manado dulu, ke Jakarta baru Nah, aktivitas sekarang, nah Geo melanjutkan kuliah untuk program magister. Nah, Geo melanjutkan untuk program masih selinier dengan S1 atau gimana? Mungkin Geo bisa berbagi. Ketika S1 saya mengambil program studi manajemen, konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Dan saat ini menempuh program studi magister, saya juga mengambil magister manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia. Jadi Jadi, masih linear. jadi nanti the next title-nya itu apa? Setelah lulus nanti? MM, Sir. MM ya, ya, oke. Ya, jadi luar biasa. Yo, nah sekarang sudah masuk semester ke berapa? Yo, atau baru mulai? Sudah masuk semester 2, Sir. Wah, udah sudah lama orang-orang bilang itu khusus semester 2 gitu. Ya, jadi Iya. posisi sekarang di Jogja dan melanjutkan magister masih dengan basic ilmu yang sama ya. Ya nanti ketika keluar nanti dia akan menjadi magister manajemen. Jadi memang luar biasa dari SMK 2 ambil jurusan keperawatan yang mengimplementasikan ilmunya di saat freelance, kuliah manajemen, kemudian menjadi Nyong Unsrat dan sekarang ada ke Jogja ya ke Jogja Iya. mengambil magister atau S2
Jadi istilahnya sekarang Sir dari sisi akademik so kalah dengan Geo. Karena Sir cuma S1, sekarang Geo sudah ke S2 ya. Itu luar biasa memang seperti inilah harapan kami para alumni nantinya. Jadi bukan bukan hanya kami yang bisa, tapi karena istilahnya kan itu belajar sepanjang hayat ya. Ya, nah, Geo, harapan ke depan nanti ketika berkat Tuhan ketika nanti lulus ya mungkin ada planning ke depan kira-kira akan gimana membangun kembali kesannya untuk bangsanya atau ada planning yang sudah Geo buat ketika nanti usah lulus kita lanjut menjadi begini ya. Iya, Sar. Nah, jadi memang tujuan saya untuk melanjutkan studi S2 ini memang ke depannya saya berharap ingin menjadi dosen ataupun peneliti, Sar. Nah, jadi dosen ataupun peneliti itu saya tetap harus kembali ke Sulawesi Utara. Jadi saya Waduh. tidak terpikir untuk menetap di Jawa atau di pulau lain, jadi saya harus kembali ke Sulawesi Utara. Tetapi pada prosesnya, Sar, saat ini memang jujur saya sedang mengajukan beasiswa, Sar. Nah, jadi Oh, ada salah satu masyarakat berprestasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan melihat video ini, nah jadi jangan pernah takut kalau kuliah itu terus harus mengeluarkan biaya yang banyak. Karena pemerintah itu banyak sekali program beasiswanya, termasuk yang saya ikuti ini dan pengumumannya nanti minggu depan, Sar. wah, Doakan lulus. iya mudah-mudahan Sir, mudah-mudahan dan juga mohon dukungan para teman-teman alumni Geo, guru-guru yang menyaksikan video ini, bantu dalam doa. Mudah-mudahan kalaupun Tuhan berkenan sampai S3 ya. Kalau masih Iya, S3 Sar. Jadi karena memang sekarang umur kan umur berapa sekarang Geo? 23, Ya Sar. 23 masih sangat muda. Ya umur 23 mungkin selesai 24 ya kalau ada berkat dan itu bisa lanjut ke S3 ya. Nanti kalau so S3 ya bisa mendaftar jadi dosen kan? Ya seperti itu ya. Iya. Baik ya, sungguh luar biasa. Nah, mungkin Geo sedikit berbagi kehidupan di Jogja itu seperti apa? Kalau untuk seperti atau apakah masih sama seperti satu orang bilang bakos, ngekos atau gimana ya? Mungkin Geo bisa berbagi sedikit. Iya. Jadi selama di Jogja ini saya sudah kurang lebih hampir 3 bulan ya, Sar, ya. Karena dari Agustus saya di sini. Karena pembelajaran semester 1 itu waktu itu daring karena Daring. kondusif. Ya. Terlalu tinggi atau masih tidak bisa melakukan mobilitas di kampus. Nah, tapi ketika masuk semester 2 itu mengharuskan saya untuk berangkat ke Jogja. Nah, di sini sudah kurang lebih 3 bulanan saya di sini dan saya di sini koser. Nah, jadi kosnya itu saya samping kampus dan untuk Oh, kosnya sangat murah, Sir. Untuk ukuran di kota di Yogyakarta ya, memang orang taunya Yogyakarta adalah murah ya untuk ah, makanan-makanan yang sebagainya murah. Dan untuk kosannya juga murah. Jadi untuk biaya hidupnya agak berbeda sedikit ya ya. dengan kota Jadi Manado yang biaya terjangkau ya. hidupnya agak lebih tinggi dibandingkan. Hmm. Iya, tapi memang masyarakat di sini juga baik-baik, ramah, dan Jogja kan termasuk juga kota pendidikan. Nah, jadi selain saya menempuh studi di sini, banyak sekali relasi kenalan yang dari provinsi-provinsi yang lainnya, Baik. Sir. Ya. Kalau dari satu provinsi dengan Geo ada nggak dari Sulawesi Utara yang kuliah bersama? Kalau untuk di kampus saya tidak ada, Sir. Saya sendiri dari kota Manado, dari Sulawesi Utara. Tapi Oh, kalau untuk teman, saya ada salah satu teman, tapi di universitas yang lain. Dan hmm. sekarang beliau sudah ke Jakarta karena prakteknya di salah satu perusahaan di Jakarta. Oh iya iya. Baik ya. Memang luar biasa Geo ya perjuangan ya. Apalagi ini sudah lanjut ke S2 ya. Jadi memang kuliah S2 sama Yes, kuliah sir. S1 itu berbeda ya. Jadi kalau S2 target sekian harus memang ya selesai juga tepat waktu ya. Mungkin untuk pola belajarnya bagaimana Geo? Apakah masih sama pola belajar S1 dan pola belajar S2? Ya. Sangat Iya, berbeda. Jadi kalau S1 itu kita lebih pendalaman tentang suatu teori, teori, dan teori. Tetapi ketika kita melanjutkan program ke magister, itu program belajarnya sangat berbeda. Memang ada sebuah grand teori, tetapi kita tuh dipacu untuk bagaimana berpikir secara ilmiah, secara realistis, dan mampu memecahkan masalah. Jadi sistem pembelajarannya itu kita diberikan materi, tapi kita lebih boldnya itu lebih ke kasus-kasus, Sir. Jadi setiap materi harus ada kasus yang akan kita bahas, kita akan presentasikan, kita akan analisis kasusnya seperti apa, terus pemecahan masalahnya seperti apa. Dan juga memang setiap minggu itu kita diwajibkan untuk critical review jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, beda aja di situ.
Jadi kita setiap minggu tuh harus setiap minggu bahkan setiap hari di setiap mata kuliah itu kita harus mencari jurnal, mencari referensi jurnal dan mampu critical review jurnal tersebut. Jadi kita bisa lihat yang mana ada permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana metodologi penelitiannya. Nah, hal-hal ini yang agak memang berbeda jauh dengan ketika studi di S1 dulu. Iya. Jadi istilahnya higher thinking skill ya, berpikir tingkat tinggi. Ya, Ya, ya luar biasa memang seperti itu. Jadi harapan kami ya, apalagi adik-adik siswa yang menyaksikan maupun bapak ibu guru, ya inilah salah satu alumni kita yang saat ini sedang berjuang untuk menempuh gelar magister, apalagi jauh dari keluarga, ya jauh dari Sulawesi Utara, ada di seberang Jogja. Nah, kalau sedikit kita membahas di luar konteks kita, kira-kira makanan di sana, makanan kita bagaimana? Berbeda cita rasanya apa? Nak kena diler atau bagaimana? Gitu, bisa berbagi sedikit. kalau untuk kehidupan di Jogja memang Jogja itu terkenal banyak sekali wisata kuliner, Sar. Jadi di mana-mana itu di pinggir jalan dimanapun tuh dengan jarak yang sangat dekat itu banyak sekali makanan. Apalagi misalnya di sini dikenal tuh yang banyak angkringan, Iya, warmigo, terus burjo, itu banyak sekali, Sar. Nah, dan harga-harganya itu terjangkau. Nah, kalau secara pribadi ya, Sar ya, makanannya masih masuk-masuk karena beberapa makanan di sini memang ada yang manis dan ada yang pedas. Nah, kebetulan saya tidak terlalu suka pedas. Nah, jadi hmm, makanan masih masuk dan yang paling banyak di sini itu ayam, sir. Jadi iya, ketika ke salah satu tempat makan di sini selalu sedia ayam, ayam, ayam dan ayam. Jadi jangan takut kekurangan protein karena di Jogja itu banyak sekali yang menjual makanan ayam. iya. Dan pasti kalau rajin makan ayam, pasti kita rajin bangun pagi, ya. Iya. Oke, baik ya. Jadi luar biasa perbincangan kita malam hari ini. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya omongkan dengan Geo. Ya, tapi mungkin karena Geo akan masyarakat tuh. Jadi mungkin yang terakhir Geo ya, mungkin Geo punya pesan-pesan mungkin semacam closing statement. Mungkin untuk SMK 2, mungkin adik-adik alumni ataupun teman-teman dan maupun keluarga yang ada di kampung halaman. Ya, disilakan. Ya, nah pesan-pesan untuk teman-teman adik-adik SMK Negeri 2 ataupun siapapun yang melihat video ini, jadi itu selagi masih ada kesempatan atau kalian menempuh pembelajaran di bangku sekolah, itu tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya dan harus betul-betul dimengerti. Karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu akan bermanfaat dimanapun teman-teman atau adik sekalian berada. Dan ingat, jangan pernah takut ingin melanjutkan pendidikan tinggi karena pada S1 juga saya menerima beasiswa waktu itu dan ketika melanjutkan S2 ini saya harus mencari beasiswa dan banyak beasiswa-beasiswa yang disediakan pemerintah. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda, sebagai pemudi untuk mampu merespon beasiswa tersebut dan mampu mengembangkan skill-skill yang kita dapatkan selama di sekolah itu kita kembangkan. Nah, jangan lupa juga ikut organisasi karena pada proses beasiswa itu organisasi itu juga sangat penting sebagai pengalaman-pengalaman kita. Nah, jadi buat adik-adik teman-teman SMK Negeri 2 itu apalagi yang di Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe kan masih informasinya masih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa ini. Jadi saya membagikan agar teman-teman semua ketika selesai melanjutkan selesai SMK 2 dan ingin melanjutkan S1 itu semua bisa mampu menempuh pendidikan tinggi. Karena memang untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 ya konteksnya Iya. saat ini kita harus mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan skill pengetahuan. So. Jadi pesan saya tetap terus semangat dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah dengan kegiatan-kegiatan non-akademik karena itu akan bermanfaat ke depannya dan tidak ada ruginya ketika kita menuntut ilmu di mana saja. Oke, luar biasa ya pesan yang disampaikan oleh Geo. Mudah-mudahan semoga disimak, didengar, dan ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami ya, ya di SMK Negeri Tahunan khususnya ya di Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa ada putra Sangia yang sekarang sedang mentara berkiprah ya di Jogja untuk menyelesaikan program S2. Ya, mudah-mudahan ada pemerintah yang melihat ya semoga sukses untuk Geo dengan harapan dan tambahan serta cita-cita yang akan dia gapai. Jadi terima kasih Geo untuk malam hari ini ya sangat luar biasa
Ya, walaupun tadi mendadak sempat dihubungi, tapi Gio bersedia di waktu yang agak senggang. Terima kasih Deo, doa kami ya semoga sukses selalu. Dan jangan lupa kalau ada kesempatan untuk pulang kampung, mampir kembali ke sekolah ya, karena sekolah itu sudah banyak perubahan. Ya, terima kasih Gio, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, baik pemirsa yang menyaksikan video ini. Ya, demikian ngobrol kita malam hari ini, ngobrol bersama alumni, bersama Giovanni ya Beckham Talumingan, ya alumni jurusan keperawatan SMK Negeri Rautan lulusan tahun 17. 2017. Ya, semoga adik-adik yang jurusan keperawatan bisa melihat, bahkan semua, bahkan yang menyaksikan video ini ya bisa menjadi contoh. Ya, jika ingin bertanya ya bisa langsung chatting di kolom deskripsi atau bisa menghubungi langsung kami. Nanti kami akan teruskan ke ya karena kita tidak akan share nomor WA di sini ya. Ya. Baik, jadi itu Gio mungkin terima kasih sekali lagi. Ya, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati dan nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat malam. Ya, Siap, Sir. oke. Selamat malam, Sir. Selamat menikmati aktivitas Gio dan terima kasih. Ya.